Ini aku buat gambaran sepak bola Indonesia saat ininya yang sedang bagus-bagusnya dan menuju lebih baik lagi. Tapi yang jadi catatan, aku buat gambaran dan penjelasan ini bukan untuk kalian para pengkritik atau pembenci timnas atau orang-orang politik yang tiba-tiba komen soal timnas. Tapi aku kasih gambaran untuk kalian para pencinta sepak bola agar tidak terpengaruh oleh mereka. Oke? Nah, garis besarnya itu seperti ini, negara sepak bola. Nah, sepak bola ini ada PSSI. Di sini ku buat PSSI dan klub itu setara. Karena apa? Karena PSSI ini adalah persatuan seluruh sepak bola Indonesia yang mana dibentuk yang sesuai kesepakatan dan dipilih ketuanya oleh ini nih perwakilan klub-klub. Jadi mereka harus setara dan bersama-sama dalam membentuk timnas yang lebih baik. Nah, secara kerja harusnya berbarengan nih PSSI yang mengatur kompetisi buat untuk Liga 1-nya, Liga 2, Liga 3-nya. Klub itu menyiapkan tuh tim-tim utamanya tuh untuk berlaga tuh di Liga 1 atau Liga 2 atau Liga 3. Nah, terus di bawah tim utama klub itu harus mempersiapkan tim untuk U20 atau U23. Yang mana PSSI itu harus membuat kompetisi untuk Liga U20 atau Liga U23, ya kan, harus ada liga atau kompetisinya. Lanjut ke bawah U16 dibuatkan juga sama PSSI kompetisinya. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak klub yang punya U20 atau 23 atau U16? Pertanyaannya adalah masih kurang, ya kan? Kenapa? Karena kalau klub dan PSSI bekerja sama dengan porsinya masing-masing tentu akan menghasilkan timnas yang baik. Tapi karena kompetisi kita kemarin-kemarin masih kacau, ya jadi otomatis timnasnya juga bakal jauh kualitasnya. Nah, itu secara job desk ya dengan tugas masing-masing. Dan juga ini ke bawahnya nih, ya kan? PSSI itu di bawah-bawahnya harus membuat lembaga-lembaga, komunitas-komunitas untuk mengatur-mengatur dan segala macam gitulah. Contoh untuk jadwal pertandingan ada panitianya itu PT LIB, ya kan. Terus untuk penegakan disiplin hukuman ada Komdis, ya kan. Terus juga harus mempersiapkan wasit-wasitnya, perangkat pertandingannya, ya kan. Fasilitas untuk timnas pasti. Habis itu teknologi atau perangkat untuk liga, baik itu wasit yang baik, VAR, terus juga dan segala macamnya lah. Sementara klub itu harus memenuhi kompetisi. Kalau jadwal sudah ada, tentu mereka harus mempersiapkan tuh anggarannya untuk menjalankan kompetisi yang berjalan. Mencari pendanaan klub tentu saja, sponsor, iklan, dan masih ada beberapa klub yang dibantu dari APBD mungkin ya. Kalau sekarang aku kurang tahu, kalau dulu masih dibantu APBD kebanyakan. Terus fasilitas untuk klub, training center segala macam. Terus harus ada SSB-nya juga untuk supaya klub itu bisa mencari bibit-bibit dari bawah sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan uang banyak beli pemain yang sudah hebat. Nah, di bawah itu semua tentu ada supporter, pendukung. Inilah yang salah satu faktor pendukung keuangan baik klub baik juga di timnas. Kalau ini semua sudah berjalan, sudah baik, tentu timnas jaya. Nah, masalahnya adalah klub dan PSSI kita beberapa belakangan sebelum dipegang oleh Pak Erick Thohir itu masa kegelapan kawan-kawan. Susah sekali. Fasilitas lapangan tidak semuanya bagus dan standar FIFA, ya kan. Masih banyak klub yang menunggak gaji, ya kan, karena uangnya kurang dan masalah-masalah lainnya. Di PSSI-nya juga kurang memperhatikan, tidak tegas dalam fasilitas yang dimiliki klub, ya kan, tidak menjalankan kompetisi dengan lengkap. Liga 2-nya kurang, Liga 3-nya apalagi kacau, kurang perhatian, wasitnya kacau, teknologi VAR nggak ada, kacau semuanya. Jadi akhirnya timnas kita amburadul bro, dan memperbaiki itu susah. Jadi PSSI itu yang sekarang Pak Erick Thohir itu pilihannya itu susah. Bagaimana cara memperbaiki semua yang sudah kacau ini. Nah, supporter Indonesia itu gila bola. Nggak bisa kalau dalam waktu lama. Timnas itu kalau kalah, sudah supporternya berisik sekali Indonesia ini. Karena mereka benar-benar ingin melihat timnasnya itu hebat. Jadi ada jangka panjang, ada jangka pendek yang dilakukan oleh PSSI. Jangka panjangnya apa nih? Pertama, perbaiki dulu klub. Klub harus profesional dan ini nggak bisa terlalu dalam PSSI ikut campur karena ini bagian internal dari klub. Himbauan-himbauan dan aturan-aturan harus lebih dipertegas lagi oleh
PSSI. Contoh masalah gaji, masalah fasilitas, standar FIFA dan segala macamnya itu harus lebih tegas lagi. Perbaiki kompetisi. Nah, ini harus sudah dilakukan PSSI. Kualitasnya diperbaiki, wasitnya, teknologinya dilengkapi dengan VAR dan segala macam, ya kan. Aturan-aturannya juga harus diterapkan dan ditetapkan. Terus Liga 1, Liga 2, Liga 3 dan juga liga-liga lain untuk U23, U20, U16 segala macam itu harus ada, harus dibuat. Tapi juga harus diimbangi, klub harus juga punya tim U20, tim U16, tim perempuan, dan harus semua klub punya. Nggak bisa cuman sedikit klub, gimana kompetisi mau jalan kalau masih ada klub yang nggak punya itu semua. Terus juga SSB-nya nih, klub juga harus punya SSB juga untuk merekrut, mendidik pemain-pemain, dan standar pelatihnya juga harus diperbanyak, diperbaiki. Paket-paket untuk lisensi-lisensi harus dipermudah oleh PSSI segala macam, ya kan. Terus perbaiki pusat latihannya, fasilitasnya, training centernya, dan segala macamnya. Ini jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Untuk memperbaiki prestasi timnas, PSSI melakukan juga jangka pendek, merekrut pelatih hebat, pelatih mahal, Sintayong. Tapi juga nggak bisa langsung menaikkan, karena dengan mengandalkan pemain-pemain yang ada, berkaca atau mengambil dari liga yang sebelumnya kacau, tentu saja menghasilkan pemain-pemain yang mohon maaf kualitasnya masih jauh. Akhirnya PSSI mengambil pemain diaspora yang sudah berkompetisi di liga-liga Eropa, baik itu Liga 2-nya atau Liga Utama di Eropa sana, ya kan. Itu harus dilakukan juga. Tuh, habis itu perbanyak kompetisi harus diperbanyak yang aku bilang tadi, untuk U20, untuk U16, untuk dan segala macamnya. Ini jangka pendek. Dan hasilnya prestasi timnas naik walaupun belum hebat-hebat benar, ya kan. Nah, sembari jangka panjang dilakukan tentu butuh waktu lama, nggak bisa tuh 3 tahun 4 tahun, harus ada 5 tahun 10 tahun ke depan baru ada hasilnya. Tapi jangka pendeknya juga tetap berjalan, hasilnya prestasi timnas nggak buruk-buruk amat, ya kan. Dan ke depannya nanti 4, 5, 6 tahun ke depan nanti pemain-pemain Indonesia kita yang berlaga atau bermain di kompetisi lokal di Indonesia di Liga 1 tentu kualitasnya meningkat, bisa sebanding dengan kualitas pemain diaspora. Kalau sudah kayak gitu, pelatih kita siapapun yang melatih punya banyak pilihan, aman. Dia bisa panggil pemain yang bermain di liga lokal, dia bisa memanggil pemain yang diaspora kalau memang ada levelnya rata-rata di atas, ya kan. Kalau sekarang kan kita walaupun memanggil diaspora, pemain-pemain keturunan, tapi nggak semuanya grade SS, ya kan. Ada yang grade A, mainnya di Liga 2 Eropa dan segala macam, karena itulah kemampuan kita sekarang. Tapi kalau liga lokal kita pemainnya sudah meningkat, otomatis kita harus mencari pemain diaspora yang levelnya juga jauh di atas pemain lokal kita yang main di liga lokal. Tentu saja akhirnya apa? Harus pemain-pemain yang berada di liga utama Eropa yang direkrut. Dan liga-liga pemain-pemain liga utama Eropa itu yang punya keturunan Indonesia, kalau dia melihat pemain lokal kita juga kualitasnya hebatnya bagus-bagus, tentu mereka juga bakal tertarik. Itu nggak bisa cepat, harus setahap, step by step, dan semuanya harus dilakukan demi timnas Indonesia.